Oke, akidah sebagai landasan kebangkitan umat. Mengapa kita perlu membahas akidah? Ya, umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mau dari jajah, umat Islam terpuruk, umat Islam tertindas, umat Islam seperti buih di lautan. Umat Islam menderita penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Umat Islam perlu dibangkitkan. Hari ini umat Islam gampang sekali dimurtadkan. Ya, dengan dikasih Indomie itu, saya tahu ceritanya di daerah Daud Lendang itu dulu tidak ada satupun yang non Muslim, semuanya Muslim. Tetapi ada satu orang Muslim masuk ke situ, dia pengen buat gereja. Caranya gimana? Dia kasih makan seluruh tetangganya, masyarakat situ dikasih Indomie, dikasih beras. Hari pertama, hari kedua terus berjalan. Tiba-tiba sudah seminggu dihentikan pemberi Indomie. Yang dapat Indomie, yang dapat beras sudah bingung. Kenapa nggak ngasih? Mulai datang. Kenapa Pak? Nggak ada lagi kasih, ya kan? Baru dibilang, oh iya, lupa saya Pak, nanti saya kasih ya Pak ya. Kita di sini niatnya untuk beribadah. Diceritakanlah ibadah Tuhan itu Yesus. Ini karena kebaikan Yesus. Segala macam itu dibilang. Dan akhirnya dikasih lagi. Habis itu diberhentikan lagi, didatangin lagi sama masyarakat. Datang lagi. Habis itu diceramahin sama dia. Yang terjadi apa Pak? Dulunya nggak ada satupun. Ini sekarang gereja berdiri. Jumlah mereka juga udah banyak. Ya begitulah. Karena umat Islam itu mudah sekali dimurtadkan. Mudah sekali. Islamnya itu hanya Islam perasaan. Maka saya tekankan sama Pak Fikri dan manajemen di kantor kemarin waktu diskusi sama Pak Edwin di kantor Pak Edwin, saya bilang, kita jangan terjebak di situ Pak. Kita paksa kawan-kawan kita mengaji. Kita paksa kawan-kawan kita sholat. Tetapi Pak, pertama itu bagus. Contoh ya, orang yang baru masuk Islam, ya kan? Rata-rata apapun alasannya, senang Islam, baru mulai belajar sholat. Betul kan? Wah, sholat itu tenang, bawa nanti ketenangan, nyaman, kita coba sholat. Jadi sholat pertama dia Pak, Allah Akbar. Mungkin perlu waktu 1 jam deh waktu itu. Kenapa? Karena baru belajar dan memang ingin memberikan yang terbaik sama Tuhan Allah gitu kan. Dulu sama Yesus kan gitu. Dia belajar 1 jam deh waktunya. Tapi habis itu, tenang ya, mantap ya sholat nih. Udahlah, nanti sholat lagi lagu. Gak berapa lama, azan. Apa lagi tuh? Oh, suruh sholat lagi dia Pak. Masih bagus ya kan? Tapi udah mulai berkurang 5 menit. Ya kan? Biasa 1 jam overland gitu. Kena maghrib, sholat maghrib, asar ya tadi ya, asar. Kena sholat maghrib lagi. Kok aku udah 1 jam baru siap sholat, udah azan. Kok cepat kali pun. Aduh, udahlah, apa-apalah, sholat lah. Sholat ya kan gitu. Sholat, udahlah, berkurang sholatnya. Waktunya cuman 45 menit, ya kan? Dari 1 jam jadi 45 menit sholatnya. Baru siap sholat, yuk azan lagi. Ya ampun, azan pun sholat aja nih, gimana ini? Ya udah, nggak apa-apa lah, dimainkan, berkurang waktunya Pak. Jadi setengah jam. Begitu seterusnya, akhirnya apa? Capek pun Islam ini, bosan pun, sholat aja. Itulah Pak, penyakitnya kalau perasaan. Penyakitnya kalau perasaan seperti itu. Oke, ikut aturan perusahaan semua ya, sholat wajib. Tapi karena perasaan, bosan gini-gini aja. Dah, awalnya bagus, lama-lama hilang, habis. Kenapa? Karena perasaan, bukan dari mindset. Kita harus apa? Kita untuk siapa? Mau kemana? Yang seperti tadi. Untuk Allah atau untuk perusahaan? Atau untuk perintah? Atau untuk segan sama teman? Itu nggak ada kekuatannya Pak. Kekuatan terbaik adalah kekuatan karena Allah. Kekuatan akidah Islam ya. Ini yang kita bahas hari ini. Oke? Nah, ya, jadi umat Islam perlu dibangkitkan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita mengkajinya lebih dalam.
Ya, mereka masuk neraka karena hati tidak untuk memahami, mata tidak untuk melihat, telinga tidak untuk mendengar. Mengapa? Ayat berikutnya mengatakan mereka itu seperti binatang. Apa hubungan antara tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar sama dengan binatang? Bagaimana mengetahuinya? Mari kita melakukan uji coba. Oke, sebentar ya. Ini kurang tampilannya. Ya. Nih ya, kita baca-baca. Kita baca ini yang tadi saya jelasin, ternyata ini belum kita baca. Sama-sama kita baca, Pak, dengan suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Artinya saja, go. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini stempel loh, Pak. Stempel. Allah yang ngasih stempel, Pak. Kalau seandainya dibuka, Pak, mohon maaf ya, di kepala Bapak itu, mungkin kalau memang bentuknya seperti itu, ilustrasinya, kepala Bapak itu ada stempel tuh, umat terbaik, umat terbaik. Jadi orang kafir nengok, umat terbaik ya, gitu loh, gitu kan? Kalau diwujudkan seperti itu, sama seperti tiru nipis tadi gitu, terwujud loh, kita terbaik loh, tunjukkan kita umat terbaik. Makanya gara-gara ahlaknya Muslim dulu, banyak orang masuk Islam karena melihat ahlaknya saja. Tapi semuanya berawal dari sini, Pak. Stempel yang Allah capkan sama kita dan kita wujudkan di kepala kita. Siap mewujudkannya? Ini agak berat ini memang. Tapi ini memang Allah kasih sama kita. Kau itu seorang jenderal, kau seorang pemimpin dunia, kan begitu. Pak Wahyu itu pimpinan JNE seperti contohnya. Itu udah dicap sama ownernya owner JME. Apa yang Bapak lakukan? Mindsetnya kan udah beda, cara ngomongnya udah beda, cara mendidik karyawannya, bergaul dengan karyawan yang lain juga udah beda gitu. Ya Allah itu yang ngasih loh, bukan pimpinan, bukan pimpinan perusahaan, bukan orang lain. Allah sang pencipta manusia yang ngasih ke kita. Luar biasa. Oke? Nah, ini lagi ayatnya. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam. Mereka punya hati tapi tidak digunakan, memahami tidak punya tapi tidak digunakan. Untuk mendengar, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih besar lagi. Mereka itulah orang-orang. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ini pasti. Jawab, ini memang Allah yang buat juga. Sama seperti tadi. Setiap ayat Quran pasti karena Allah yang buat. Karena Allah yang ngomong, kan gitu. Udah sampai di situ kah level keimanannya? Bagaimana membuat level keimanan, cara berpikir udah sampai di situ? Nanti di bab berikut kita bahas, Pak. Bagaimana kuat mentalnya? Bagaimana kuatnya kita sebagai umat Islam? Ya. Kita lihat. Mereka masuk neraka, ini penjelasan ayatnya ya. Ini kita udah baca sama-sama. Mereka masuk ke neraka karena hatinya tidak untuk memahami, mata tidak untuk melihat, telinga tidak untuk mendengar. Mengapa? Ayat berikutnya mengatakan mereka itu seperti binatang. Apa hubungan antara tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar sama dengan binatang? Ya, manusia punya akal, ya, dan manusia punya perasaan. Ada manusia sejati, ada manusia jadi-jadian. Manusia jadi-jadian dipimpin hawa nafsu. Manusia sejati dipimpin akal. Tadi seperti saya sudah contohin tadi tuh. Nah, ketika perasaannya dia sholat karena perasaannya nggak tahan lama, Pak. Nggak tahan lama. Awalnya 1 jam ya kan. Lama-lama 5 menit. Lama-lama bosan aku sholat aja. Tengok orang Islam pun banyak yang nggak sholat dia, Pak. Karena perasaan. Nah ini karena hawa nafsu. Hati-hati. Bagaimana cara mengetahuinya? Marilah kita coba melakukan uji coba. Ini contoh ya. Dia orang dari desa, dia akan dibawa ke Yogyakarta. Ini contoh penulis Yogyakarta. Kita bilang di Medan lah. Desa di sini yang paling jauh di mana, Pak? Bapak ada yang punya desa, kampung? Ada?
Silakan interaksi aja. Ada di mana? Yang punya kampung di mana? Siapa? Ekanopan. Yang paling terpencil Pak di desa Ekanopan itu apa nama desanya? Hah? Apa? Tembung. Oke, terpencilnya dari tembung gitu ya, kecil. Artinya, hah? Kampung kolam. Masih kota itu ya. Terpencilnya lagi nggak ada. Artinya apa? Kita ingin mewujudkan bagaimana seorang yang belum pernah ke kota gitu. Karena dia terpencil, dia nggak ngerti gitu. Hanya taunya di kampungnya aja. Nah, dan dia mau jalan ke kota, selain nggak ada duitnya, juga nggak ada kendaraan ke kota. Itu contohnya. Jadi ini contoh kan ya Yogyakarta lah. Dia orang desa dibawa ke Jogja, apa yang dia perbuat? Tadi Ekanopan desa terpencilnya lagi lah ya kan, ini contoh kan. Nah, apa yang dia perbuat? Ketika dia melihat mobil mewah, nafsunya muncul. Dia tertarik, maka dia gunakan akalnya untuk berpikir. Ya. Bagaimana cara untuk memperolehnya? Nah, melihat berbagai perhiasan yang indah, nafsunya muncul, dia tertarik, maka dia gunakan akalnya untuk berpikir. Bagaimana cara untuk memperolehnya? Kan begitu ya? Cantik kali mobil tuh. Gimana ya caranya ya? Oh, cantik kali perhiasan itu. Gimana ya caranya? Nafsunya muncul. Gimana caranya ya? Aku harus punya mobil cantik seperti itu. Nah, begitu lagi. Punya rumah mewah, nafsunya muncul. Wah, cantik kali. Dia tertarik, dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara memperolehnya. Nah, melihat makanan yang lezat, nafsunya muncul. Dia tertarik, dia berpikir bagaimana untuk memperolehnya. Oh, ada duit, beli, ya kan? Oh, ada tabungan, beli. Oh, ada saudara, pinjam, kan gitu. Bagaimana caranya dipikirkan untuk dapat. Nah, ini yang paling sering nih. Masih muda-muda semua kan. Begitu melihat wanita yang cantik, nafsunya muncul. Dia tertarik, maka dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana cara untuk menggaitnya. Wah, muncullah ilmu kanuragannya ya kan. ilmu gombalnya muncul, dan paling parahnya ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Itu yang paling parah ya kan. Ini biasanya kalau yang bilang dukun bertindak itu punya ilmu pelet itu. Coba tanya nih, amalannya apa? Bagi-bagi. Dulu ya, saya dulu masih muda ya. Gimana caranya? Ada ilmu pelet ya. Gimana dia supaya suka? Apa kayak gitu? Kenapa? Karena dia tertarik, dia ingin mewujudkannya dengan pakai akalnya untuk menggaitnya gitu. Dimulai dari nafsunya yang muncul. Nah, manusia apakah dia? Wah, ini ngeri nih Pak. Hati-hati. Dia bukan manusia. Ngeri nih. Dia manusia jadi-jadian. Dia sama dengan binatang. Wah, gila kali pernyataan ini. Saya waktu dapat materi ini. Gila ini. Kurang ngajar pematerinya. Ya, saya juga kayak gitu jujur ya kan. Sampai dulu sampai ada ilmunya itu ya kan. Saya sama teman saya tuh tengok nih Pak Sari. Dia pasti lirik saya. Oh, gimana? Tokoknya gini, kakinya ke bumi 3 kali. Tek tek tek. Terakhir memang betul cewek itu nengok dia terus datang. Bang, gimana Pak kabar? Ya Allah, ngeri kali peletnya. Sampai mau belajar ilmu itu Pak. Tapi alhamdulillah lah, nggak terlalu jauh ilmunya, baru kulit-kulitnya aja. Kalau nggak sesat kali, ada banyak cewek yang mau kawin dia kan. Ngeri kali ilmunya. Kayak gitulah dulu ya kan. Ya, kenapa? Ternyata itu bukan manusia. Dia manusia jadi-jadian, dia sama dengan binatang. Dibilang kayak gini Pak, nggak ngamuk gitu ya. Tapi ya udah, ngamuknya simpan dulu Pak ya. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Bedanya hanya satu. Apa itu? Ya, apa bedanya manusia dengan binatang? Semua yang dilakukan untuk memenuhi nafsunya. Sementara binatang, semua yang dilakukan untuk memenuhi nafsunya. Sekali lagi apa bedanya? Wujudnya aja yang beda. Tapi nafsunya sama gitu.
Semua untuk memenuhi nafsunya. Jadi akal pun digunakan, fisik pun tubuhnya semua digunakan untuk memenuhi nafsunya. Ya, sama kan? Dari binatang. Makanya hati-hati. Manusia bahkan lebih rendah dari binatang. Jika manusia memenuhi dorongan nafsunya, kemudian didukung oleh akalnya, bagaimana akibatnya? Ini contoh nih, Pak. Gambar apa ini? Mobil nampung rumput. Ya kan? Mobil nampung rumput. Jika sapi perlu makan, sapi, kambing kalau mau makan, nah, sapi akan makan rumput secukupnya. Habis itu dia kenyang. Tapi bagaimana jika manusia? Nih, kalau manusia tuh tengok tuh, truk itu penuh, kurang pun lagi. Bahkan apa katanya? Seluruh hutan akan dia makan. Nah, itu manusia. Jadi manusia lebih parah daripada binatang bahkan. Iya kan? Binatang berhubungan seks, nafsu, ya kan? Ya, manusia juga berhubungan seks itu nafsu. Wah, sama hajar sana sini, jumpa. Tapi binatang masih bagus, Pak. Dia pasti memenuhi nafsunya kepada lawan jenisnya. Manusia? Sesama jenis, binatang pun diajarnya lebih parah kan daripada binatang. Itu yang terjadi manusia itu. Manusia jadi-jadian itu kayak gitu. Nah, seluruh gunung akan dia telan. Nah, itulah manusia jadi-jadian. Itu bahaya manusia jadi-jadian ini. Ini terjadi nggak sama kita? Itu pertanyaannya. Nah, kalau terjadi sama kita, hati-hati Pak. Itu manusia jadi-jadian itu. Ya. Tetapi uji pertama gagal. Mari kita coba uji kedua. Ya, bagaimana yang sebenarnya? Manusia apakah ini dia orang desa dibawa ke Jogja? Apa yang dia perbuat? Ya, sama seperti yang tadi. Dia lihat mobil mewah, nafsunya muncul, dia tertarik, namun, ya, dia hanya diam. Ya, lihat perhiasan yang indah, nafsu muncul, dia tertarik, namun, dia hanya diam. Bagaimana melihat rumah yang mewah, nafsunya muncul, dia tertarik, namun, dia hanya diam. Terus, makanan juga, nafsunya muncul, dia tertarik, namun, dia hanya diam. Melihat wanita yang cantik, nafsunya muncul, dia tertarik, namun, dia hanya diam. Kenapa dia hanya diam? Wah, ini bukan manusia. Manusia kita rela langsung diwujudkan gitu. Iya benar, dia manusia, tapi manusianya jadi-jadian. Ya, ini kayak mana pula kok dia hanya diam ya? Mengapa dia hanya duduk? Mengapa dia tidak berbuat apa-apa? Padahal keinginannya banyak. Manusia apakah dia? Ya, menggait wanita nggak perlu duit juga, Pak. Kadang-kadang kan pakai ayat aja bisa. Pengalaman tuh tanya, itu guru tuh tadi dia yang bilang dukun tadi. Di mana Pak dukunnya Pak? Referensinya banyak tuh. Oke, manusia ini tidak akan pernah berbuat apa-apa sebelum dia berpikir. Ini kuncinya, Bu. Dia berpikir. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dia pikirkan? Jadi dia berpikir dulu. Oh, nafsu ada, tapi dia mikir dulu. Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia pikirkan? Apa tujuan? Kalau ini tadi ya, apa tujuan saya untuk dibawa ke Jogja? Dari ke kota ini apa tujuan saya? Untuk apa saya berada di Jogja? Apakah untuk cari mobil? Apakah untuk cari rumah? Apa untuk cari makan? Apa untuk cari perempuan? Ya. Saya tidak akan berbuat apapun sebelum pertanyaan ini dijawab. Saya untuk apa? Mau kemana? Mau jadi apa? Tapi kalau manusia jadi-jadian tadi, nggak ada dipikirkannya. Hajar aja, penuhi aja hawa nafsu. Sementara manusia yang sejati ini. Jadi hakikatnya manusia sebenarnya adalah dia adalah manusia yang sejati, ya. Manusia mengawali hidupnya dengan berpikir, dari mana saya hidup, untuk apa saya hidup, akan kemana setelah saya hidup. Kembali lagi yang saya rumuskan tadi. Inilah pertanyaan poin pertamanya. Ya, kita contohkan. Tadi orang desa, ya kan, ke kota. Bagaimana juga dengan seorang perusahaan, ya. Atau yang enaknya gini aja lah, bumi dan bulan. Orang penemu apa yang berangkat bulan pertama sekali itu astronot namanya Neil Armstrong ya, Neil Armstrong ya, Neil Armstrong. Nah, tugas dia ke astronot itu ngapain?
Apakah dia orang sembarangan? Apakah asal-asal aja pemilihan dia sebagai astronot? Pasti rentetannya bagus. Mungkin IQ-nya dites dulu, ya kan? Kemampuan fisiknya semua dites dulu. Kemudian yang kayak artinya apa? Dia pasti orang yang lulus tes yang terbaik, betul nggak? Nah, begitu dia di bumi, di bulan, apa yang dikerjakannya kan pasti sesuai SOP yang dari bumi kan? Ini gini Pak, cara kerjanya gini Pak. Ada panduannya mungkin kan semua. Oh, makannya biar hemat cemana, minumnya biar hemat cemana, buang airnya. Sampai sedetail itu mungkin dibahas kan? Karena kalau nggak sedetail itu bahaya nanti sama dia kan gitu. Didetailkan seperti itu. Nah, begitu dia di sana, apa yang terjadi Pak? Dia ikutin semua SOP kan? Dan begitu dia ada masalah, apa yang terjadi? Weh, aku habis air, tolonglah. Pasti kemana dia minta tolong? Sama orang yang di bumi. Itu ilustrasi astronot Pak. Bagaimana dengan kita? Kita itu makhluk surga, saya udah ceritain. Kita itu dari Allah diturunkan ke bumi nih. Tugasnya manusia apa? Coba. Apakah kita sembarangan aja menjalani kehidupan ini? Kita mati lah, kita rusak, kita masuk neraka kan gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Begitu juga dengan Allah Pak, memberikan kita kesempatan untuk di muka bumi ini menjadi khalifah di muka bumi. SOP-nya ada, pasti ada. Makanya itu ada dikasih Allah Al-Qur'an. Semua detail Pak. Jadi semua itu harus dipikirkan. Sama, nggak usah jauh-jauh dengan HP. Dengan HP, Bapak belum pernah pakai HP sama sekali. Langkah yang pertama Bapak lakukan apa? Gimana cara mengoperasikannya? Pasti itu kan? Pasti pengen gitu kan? Gimana cara mengoperasikannya? Apa yang tes. Udah mati. Udah nggak apa-apa. Pak Pi. Jadi apa yang Bapak lakukan? HP ini pertama dipegang, apa yang dilakukan? Otak ngatif megang-megang, tapi nggak tahu juga. Yang dilakukan apa? Nyari SOP-nya, nyari manual book-nya, betul nggak? Betul. Nyari manual book-nya kita. Gimana cara ngidupinnya? Yang mana tombol hidupnya kan gitu kan? Karena HP ini HP mahal ya kan, sembarangan kan gitu. Nanti salah pencet, rusak. Waduh mahal kali kan gitu. Kita cari manual book-nya. Dicari, gimana cara ngidupinnya, gimana cara mengoperasikannya, kita cari gitu. Nah, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita melakukan hal itu? Itu pertanyaannya. Apakah kita melakukan hal itu Pak? Ayo, siapa yang berani bilang saya melakukan? Kita tidak lupa, kita bahkan tidak peduli. Ada masalah, dah cari konsultan. Ada masalah, ngeluh sama teman. Ada masalah, cerita sama orang. Padahal siapa harusnya duluan Pak? Tinggal bulan sadar ada kan? Oh, Allah yang buat. Ya namanya tadi kita manusia kayak astronot di muka bumi ya kan? Ya ada masalah, gelar sajadah dulu, tanya sama Allah. Baru ke yang lain. Ini kan nggak salah. Orang sakit, buru-buru cari obat, terus nggak sembuh, buru-buru cari dokter, nggak sembuh, ke rumah sakit. Itu yang dilakukannya. Apakah benar itu? Harusnya kan dia cari Allah dulu, gelar sajadah dulu, mintanya sama Allah dulu gitu. Dia lupa hakikatnya manusia tadi. Itu pentingnya pertanyaan ini. Udah sampai di sini udah clear enggak nih? Perlu dijawab Pak. Ini pertanyaannya clear enggak? Kalau belum, perlu Bapak pecahkan. Belum bisa Bapak pecahkan. Hati-hati, Bapak tadi sama dengan manusia jadian. Bisa-bisa Bapak itu sama dengan binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Dan memang iya, buktinya ada banyak. Bukti cerita apa lagi? Semuanya ada.
Dari menyelesaikan hawa nafsu begitu, dari mau makan aja kayak gitu. Apalagi mau ngomong, apalagi mau cukuplah namanya manusia, ya. Jadi ini penting sekali. Nah, pertanyaan ini tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana orang Cina memahaminya. Saya juga jelaskan tentang bagaimana orang Barat memahaminya. Ini pertanyaan sepele, tapi akhirnya terbentuk bagaimana kehidupan mereka. Cina seperti apa? Reinkarnasi. Ya udah kembali ke materi. Nah, ya udah tidak. Barat mana seperti apa? Ya sudah dari Tuhan, tapi senang-senang. Akhirnya apa? Listik. Berbeda antara hukum Allah tidak dipedulikan lagi dengan hukum manusia. Ya tidak ada lagi peduli. Ya sekuler akhirnya. Dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Oh enggak. Tuhan tuh hanya cuma tukang buat jam. Ya udah, nanti kita mutar sendiri. Begitu dia. Kalau mereka, udah. Nanti tuh kita kembali ke Tuhan kok, Tuhan Maha Pengampun. Udah. Apalagi kalau yang Kristennya kan, Tuhan itu nebus dosa. Udah. Dan aku pengakuan dosanya sama pendeta, kasih duit sekian, dosanya terhapus. Kan kayak gitu kalau mereka. Kayak ada pembaptisan apa kan gitu. Enak kali nanti udah buat dosa bayar nanti datang duit Pak Pendeta saya perhatiin lah Pak. Teman saya yang bilang mereka lebih parah lagi. Itu zakatnya 10% mereka. Kalau kita kan zakat kan, itu 10%. Makanya kemarin kan sibuk itu ya, yang Aqua, yang merek-merek yang Kristen itu ya kan, jangan dibeli karena nanti ada nyumbang gereja segala macam dibilang sahabat-sahabat kita muslim. Nah, memang iya Pak. Mereka itu setoran ke gereja 10%, kita 2,5%. Kenapa gitu? Karena mereka tahu mereka banyak dosa dan cara nebusnya banyak-banyak kasih duit gitu. Akhirnya, ya itulah yang terjadi. Ya senang-senang aja, udah cari duit, kasih duit, pendetanya kasih duit. Itu semua berasal dari karena umat Islam tidak pernah bisa dikalahkan oleh mereka. Ingat ceritanya perang salib? Untung aja, ini untung juga ini mic-nya nggak rusak ya kan. Jadi enak saya ngomong, bebas saya ngomong kan gitu. Nah, ini semua muslim ya? Alhamdulillah. Kalau saya muslim di masjid. Di masjid. Muslim semua ya. Alhamdulillah. Jadi orang muslim itu Pak itu. Ini baru perang salib Pak. Itu mereka tidak pernah menang lawan umat Islam. Selalu kalah. Jadi perang habis biaya kalah. Karena umat Islam ternyata perang itu nggak takut dia mengeluarkan semua harta jiwanya dan tidak takut mati. Karena jihad itu masuk surga. Wah itu orang kafir, orang Kristen mau perang, anak istriku kemana gitu ya kan. Jadi habis hartanya nggak. Ya cemana kekalahan perang salib itulah yang memulai mereka. Cemana caranya ini? Kita perlu dana banyak supaya orang itu jadi prajurit senang, dibiayai semua hidupnya, dia makanya senang, dia mati pun nggak masalah, anaknya keluarganya dihidupi. Begitulah yang dilakukan mereka. Akhirnya apa? Muncullah pola mereka pengampunan dosa. Dimulai dari gereja 10% dibuatlah proses pembangunan ampunan dosa oleh pendeta-pendetanya. Makanya Pak, orang itu memang lebih hebat ngumpulin dananya. Kalian enak lah, saya ada tuh teman dulu dia kepala Bank Bumi Putra ya. Dia bilang nih, orang Islam tuh enak ya, 19 kan 10%. Jadi semua udah gitu, udah kayak gitu yang wajib 10% tadi. Itu sikit-sikit dosa teringatnya dosa. Datang ke gereja seminggu sekali tuh kan, laporan seminggu sekali ya kan, nyetor duit seminggu sekali. Ya udah habis khutbah, habis dengar khutbah, ingat lah yang dosa-dosa banyak. Wah, aku semalam berzina, aku semalam nipu, aku semalam mencuri misalnya. Udah tinggal datang ke pendetanya, bawa duit, kasih duit lunas. Itu Pak mereka. Semuanya berasal dari apa yang mereka pahami dalam hidup ini. 3 pertanyaan ini semuanya dasar. Nah, bagaimana dengan Islam? Ada yang berani kasih jawaban bagaimana dengan Islam? Apa jawaban Islam yang sebenarnya untuk jawaban ini? Ada yang pernah mengkajinya?
Silakan. Saya mau kasih hadiah. Yang bisa jawab dan benar, saya kasih hadiah. Ayo. Coba-coba aja, Pak. Silakan. Ayo. Ini ada buku Kesalahan Fatal Pengusaha Mengembangkan Bisnis dengan Utang. Ini buku wajib MTS. Saya kasih. Ayo. Saya beri yang ke tangan. Coba-coba aja. Dari mana saya hidup itu ya dari Allah. Untuk apa saya hidup? Ya untuk Allah, untuk beribadah. Akan kemana setelah saya hidup? Ya kembali kepada Allah. Mantap. Bisa dijelaskan? Oke lah, nanti saya jelasin. Tapi hadiah bukunya saya kasih. Selamat Robi ya. Terima kasih, Pak. Jadi biar teman-teman nih nggak mau masih di sini, kan gampang jawabannya kan? Siapa yang tahu jawabannya? Jawaban itu siapa yang udah tahu jawabannya? Udah tahu kan? Ada rata-rata tahu nih, udah banyak tahu. Tinggal pelaksanaannya gimana? Gak pede dari jawabnya ya. Alhamdulillah Pak Revi, iya berhasil. Jadi dari mana saya hidup? Kita percaya dari Tuhan. Untuk apa kita hidup? Ya untuk mengabdi pada Tuhan. Sampai ada ayatnya kan, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi untuk beribadah kepada Allah. Nah, tadi memang kurang pas tapi nggak apa-apa. Harusnya beribadah kepada Allah. Itu jawaban yang benar. Karena itu sesuai dalil juga. Nah, mau kemana kita hidup? Akan kembali pada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa bedanya kita dengan sosialis dari Cina yang berpikir seperti itu atau kapitalis Barat yang berpikir seperti itu? Apa bedanya? Kita percaya sama Tuhan. Kita percaya juga kembali sama Tuhan. Itu pasti mengalahkan filsafat sosialis. Sosialis tidak percaya Tuhan, nggak kalah ya kan. Nah, sekarang kita dari Tuhan dan kembali pada Tuhan, kapitalis juga berpikir itu. Amerika juga berpikir itu. Orang Barat juga berpikir itu. Bedanya apa? Islam bedanya hidupnya untuk beribadah. Mereka hidupnya untuk senang-senang. Nah, pertanyaannya Pak, hari ini yang betul-betul Islam, umat Islam itu berapa persen? Berapa orang? Kita di mana? Kalau bukan untuk Islam, bukan untuk ibadah, itu apa? Itu salah. Nah, pertanyaannya juga lagi, apakah beribadah itu hanya sekedar sholat, zakat, puasa? Oh, tidak Pak. Salah sekali kalau hanya sekedar itu. Justru Islam mengajarkan semua amal ibadah kita itu, semua perbuatan kita itu bernilai amal ibadah. Coba, enaknya Islam. Hari ini duduk di sini ya kan, dengar-dengar ceramah, amal ibadah dapat pahala. Mau minum ya kan, buka baca bismillahirrahmanirrahim dapat pahala. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim dapat pahala. Bahkan maaf cakap mau dapat pahala Pak. Coba, ada yang lain kayak gitu? Mau mau dapat pahala siapa coba? Bahkan tidur 8 jam dapat pahala. Coba, 8 jam tidur sia-sia, kerja sia-sia juga. Tapi tidurnya umat Islam dapat pahala. Apa caranya? Itu dimensi 2. Makanya periksa tuh dimensi 2-nya bener enggak? Udah tahu enggak doa mau tidur? Udah diamalin enggak sebelum tidur? Apa bagaimana sunnah-sunnah tidur? Udah diamalin belum? Nah, periksa Pak. Kalau belum diamalin, sayang, nggak dapat pahala tidurnya. Coba bayangin, kalau diamalin Pak, berapa lama udah Bapak tidur? Umur sekarang rata-rata 30 tahun. Dibagi 3 ya kan, 8 jam kan satu hari kan, sepertiga kita untuk tidur. 30, udah 10 tahun tidur Bapak itu, tak ada berapa banyak yang dapat pahala? Coba diperiksa. Ayo. Udah ada yang meriksanya? Pak Ayu Pak Menung Pak. Dan diperiksa Pak, 10 tahun itu berapa persen dapat pahala tidurnya? Coba. Ada nggak yang periksa? Kalau belum pernah baca doa, mulai hari ini setiap tidur Pak, jangan lupa baca doa tidur supaya dapat pahala. Makanya kembali lagi, orang yang berilmu
Walaupun tidur bisa lebih banyak pahalanya daripada orang yang sholat sunat yang nggak berilmu. Kenapa ya? Kesalahan sholatnya, kesalahan pakai baju aja narkoba gitu. Makanya Islam itu ngajarin seluruh amal ibadah kita pahala. Duduk kita, makan kita, ngobrol kita pun berpahala. Enak kali loh, enak kan? Jadi beribadah semuanya nilai ibadah. Jadi bekerja juga bernilai ibadah. Nah, hanya saja orang nggak sadarin, nggak dapat ilmunya, biasa-biasa tidur biasa aja, nggak mau dia peduli. 10 tahun coba Pak. Ini saya sadarkan Bapak-Bapak. 10 tahun udah tidur, nggak ada satu pun bernilai ibadah. Apa enggak? Ya, dia bilang gimana ya? Bodoh. Saya dulu juga gitu, bodoh lah. Ya Allah bodohnya lah, ya kan? 10 tahun nggak ada ibadahnya sama sekali. Padahal 8 jam loh. Mungkin ibadahnya itu karena udah doa itu kan, tarik nafas itu udah pahala, dicatatkan apa itu ya? Coba sayangnya kita lewatkan seperti itu. Sama juga menuntut ilmu, beribadah dari rumah kemana juga beribadah. Oke, ini ya poinnya. Saya lanjut dengan oke. Nah, jadi dia jika memperoleh jawaban, dia akan bangkit, dia akan bersemangat. Ini kuncinya Pak. Kalau kita Islam bernilai pahala, kita berpikirnya lebih terbaik. Enggak mau asal-asal, enggak mau maksiat. Dari dalam kerjaan juga seperti itu. Oh, kalau aku datang terlambat, aku mengkhianati janji. Ada perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu aqu bil uqud. Berdosa. Ya jangan datang terlambat. Jadi semuanya bernilai ibadah. Datang tepat waktu. Ya apalagi Pak mengaji. Kalau datang terlambat tadi, ya semua kena dosa. Ayo Pak. Periksa siapa yang datang terlambat dan kena dosa. Ya tanggung masing-masing sih dosanya. Nah, tapi coba mulai ke depan, ya kita semua beribadah, semua beraktivitas itu jangan lagi ninggalin efek ada pahalanya. Jangan lagi biasa-biasa saja. Kasih yang terbaik, biar pahala yang terbaik. Makanya umat Islam itu kalau nggak masuk surga kata malaikat itu bodoh. Harusnya bisa dia masuk surga. Kenapa? Semua amal ibadah dilakukan. Sepanjang hidupnya amal ibadah. Tapi beda kan ketika orang yang udah tahu ilmunya. Jadi nggak maksiat lagi. Cemana amal ibadah terus, amal ibadah. Makanya ya Allah, alhamdulillah masuk surga. Nih, ini kemarin saya udah jelasin kan, pahala mengaji 1000 rakaat sholat sunat, ya kan? Yang Bapak lakukan itu berapa pahalanya? Berapa kali sudah? Diajak lagi orang mau mengaji, berapa kali pahalanya lagi? Udah pagi itu yang mantapnya lagi, ya di rumah Bapak, apa dapat materi hari ini? Nah, ajak anak-anak, ajak istri diskusi kan? Dapat pahala lagi coba. Dilakukan Pak. Jadi pilihannya adalah pilihan terbaik, pilihan dapat pahala. Enggak lagi pilihan main-main, enggak pilihan sia-sia, tapi pilihan yang terbaik. Nah, dia akan melihat dunia menjadi terang benderang ketika dia lakukan. Dan jawaban itu sekaligus menjadi pengikat seluruh pemikirannya, seluruh perasaannya, dan seluruh perbuatannya. Jawaban itulah yang menjadi pengikat akidah bagi manusia. Akidah itulah yang akan menjadi fondasi bagi kehidupan. Dan ingat Pak, luar biasanya. Ketika saya sudah ceritakan sama Bapak kan, ketika kita semuanya bernilai ibadah, tidak melakukan maksiat lagi, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, karena ibadah kita sudah banyak, dosa-dosa kita terhapus. Apa yang terjadi? Kita kembali pada fitrah sebagai ahli surga, sebagai makhluk surga. Ketika makhluk surga terjadi, apa yang Bapak mau? Tinggal bilang, Allah kasih. Sering kan? Bapak pernah merasa nggak? Wah aku mau ini tiba-tiba jadi. Wah aku mau ini tiba-tiba jadi. Pernah nggak? Pernah. Semua pernah merasakannya? Ada yang nggak pernah merasakannya? Ada. Kalau ada kasihan tuh Pak. Berarti mungkin membuat dosanya banyak kali gitu, jadi belum pernah merasakan. Tapi kalau pernah merasakan, itulah hakikatnya kita ahli surga. Aku pengen kali hari ini minum kopi. Tiba-tiba ada teman yang ngajakin minum kopi. Kalau kita mengikatkan diri dan yakin semua
kegiatan kita hari ini bernilai ibadah, insya Allah Allah bersama kita. Allah akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Allah akan memenuhi seluruh keinginan kita. Allah akan menyelesaikan seluruh masalah kita. Waduh, enak kali Pak. Enak kali. Mau minta apa tinggal dikasih. Orang memang hakikatnya kita kayak gitu kok. Wah, aku minta 5 miliar aja, tanggung lah. Aku minta perusahaan seperti ini lah. Wah, saya ngajarin gitu nanti pada keluar pulang. Jangan ya. Cuman tuh ilustrasinya. Bagaimana? Aku bisa punya karir seperti Pak Fikri. Nah, itu nggak masalah. Kenapa rupanya? Sikapnya lebih baik. Dan Allah juga Maha Adil, Pak. Yakin saja dengan Allah. Saya juga karyawan 16 tahun. Allah itu Maha Adil. Ketika kita bermaksiat, insya Allah Allah akan balas. Ketika kita berbuat baik, insya Allah akan balas. Ada filosofi yang menggugah saya, yang akhirnya saya meninggalkan kerjaan saya pada saat itu. Saya kerja di perusahaan bakri internasional. Alhamdulillah posisi saya sudah leader. Gaji saya lumayan. Bonus gaji pasti naik, fasilitas semua dapat. Tetapi karena perusahaan stop, ya kan, stop produksi, kita nggak ada kerjaan. Jadi kerjaannya main game di kantor, main game di komputer, misalnya kan, atau ngobrol-ngobrol sama teman. Bahkan kalau lagi dinas malam itu bahkan kita main-main, nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol, bahkan main kartu pun ada ya. Begitu aja. Tapi saya berpikir, ya Allah, ini saya melakukan maksiat. Allah itu Maha Adil. Kalau kita, kata guru saya belajar tuh, kita bekerja maksimal 100%, bahkan melebihi dari apa yang kita dapatkan, insya Allah akan balas. Misalnya, kita gaji 10 juta. Kita kerjanya wajar dibayarnya 10 juta. Perusahaannya kan mau kayak gitu kan. Wajar lah kerjaannya dibayar 10 juta. Tetapi yang kita kasih ke perusahaan itu lebih dari 10 juta, Pak. Karena energi kita, pikiran kita, kerja keras kita itu sebenarnya kita berpikir, wah, harusnya aku dibayar 20 juta. Pernah kan mengalami seperti itu kan? Harusnya aku nggak cocok digaji segini, harusnya aku cocoknya digaji segini. Pernah, Pak? Pernah ada yang pernah mengalami seperti itu? Nah, pada saat itu terjadi, insya Allah Bapak jangan takut, Pak. Banyak orang bermental pecundang hari ini. Aku digaji cuma 5 juta, aku digaji cuma 3 juta. Ya udahlah, kadarnya udah main game, ya. Saya dulu lah. Akhirnya Allah akan tuntut, Pak. Allah Maha Adil. Bapak sia-siakan yang harusnya Bapak dapat 10 juta kerjaan yang senilai 10 juta, tapi Bapak nggak kerjain 10 juta, yang mungkin nilainya hanya 1 juta yang wajarnya, ya kan, karena hanya datang dulu diam. Jadi 9 juta lagi itu yang dapat Bapak itu maksiat, itu Maha Adil nanti. Allah kasih nanti balasannya. Apa? Anaknya gimana, istrinya gimana, kehidupannya gimana, susah di toko orang, itu nanti balasannya. Jadi hati-hati Bapak bekerja. Bapak misalnya digaji 3 juta atau 5 juta aja sih, keluarkan, Pak, lebih dari 5 juta, jangan takut. Tapi kalau periksa, Pak, kegiatan Bapak hanya bernilai 1 juta, hati-hati, Pak. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, lillahi ta'ala, Allah Maha Adil. Nanti nyesal. Wah, asal-asal Bapak kerja, banyak main, banyak maksiat, datang telat, pulang cepat, itu hati-hati, Pak. Nanti ditarik apa keberkahan itu? Dikasih cobaan dari luar, memang gak dapat dari perusahaan. Perusahaan aman-aman aja, gak kena marah, gak kena pecat, nggak masalah. Tapi hati-hati, anaknya sakit lah, istri sakit, orang tua lah, macam nanti masalah. Ditokoin orang, ditipu orang, itu terjadi. Ditarik keberkahan itu, ditarik rezeki itu, Pak. Tapi jangan takut, Pak. Sebaliknya kita lakukan. Kalau sebaliknya kita lakukan, kita digaji 5 juta, tapi kita bekerja yang sepantasnya 10 juta. Kita kasih yang terbaik untuk perusahaan. Insya Allah, Pak. Pasti Allah juga Maha Adil. Allah kasih keberkahan sama Bapak. Bisa nanti rezekinya, anaknya soleh, anaknya pintar, istrinya pintar, ya kan? Tak pernah sakit. Itu, Pak. Itu pasti itu kemana?
terpaksa. Itu yang membuat saya tertarik, akhirnya ini nggak benar, memang nyantai ya kan. Saya udah resign aja saya. Nah, kalau begini saya berdosa nanti kan gitu kan. Resign. Alhamdulillah rupanya ya kan Pak, rupanya Allah kasih lebih baik. Saya nggak pernah kepikiran saya tiba-tiba jadi developer. Alhamdulillah sekarang punya proyek 6 lokasi proyek, 4 lokasi di Medan, 1 di Jogja, 1 di Indramayu. Bahkan developernya properti syariah lagi lebih. Memang dulu jujur aja saya di kerjaan tuh nggak mau peduli, karena saya orangnya pekerja keras, memang asik kerja. Kalau udah asik kerja maksimal gitu, luar biasa saya kerjanya. Dikasih gaji lembur tuh memang banyak, tapi sebenarnya saya lebih ngeri lagi kerjaan saya saat itu. Sampai hari ini kalau misalnya ada perusahaan, ada masalah-masalah perusahaan itu saya masih dipanggil. Sampai sekarang saya diminta datang. Tapi ya, mereka mau sanggup gaji berapa sama saya sekarang dengan kondisi sekarang kan, berani berapa orang itu? Karyawan saya berapa yang saya gaji? Kan nggak mungkin mereka mau gaji saya gitu kan. Akhirnya itu yang terjadi Pak. Ya, saya mohon maaf ya, ini bukan ujub ya, nauzubillah. Ini hanya berbagi kebahagiaan. Poinnya di situ. Kerja berapa yang dikasih, kasihkan lebih besar. Gak usah takut. Oke, nggak dapat sekarang. Aduh, lelahnya aku kerja udah biasa-biasa aja. Jangan berpikir itu. Tetap aja Pak, terus aja terus. Oke, nggak dapat sekarang. Lihat nanti Pak. Hari ini saya rasakan. Sampai saya bisa berani ke teman-teman. Saya di usia 20-30 tahun, wah gila kerja. Luar biasa. Komisioning itu sampai itu perusahaan komisioning bangun pabrik itu, saya punya data detail itu, peralatan yang dibutuhkan. Bahkan peralatan yang dipakai, peralatan yang dibuang, terbang cecer, ada datanya. Saya kasih ke manajer, terus dia pun terkejut. Sampai sedetail itu saya, sampai ini rugi loh, ini nggak cocok loh, sampai segitu saya. Sampai gitu. Ya saya nggak peduli, bukan mau karir atau apa, tapi memang karena asiknya begitu bekerja. Tapi alhamdulillah Allah balas rupanya sekarang. Dulunya susah, sekarang Allah balas. Ini sekarang inilah. Nah, kembali lagi Pak. Ya, ini untuk pembelajaran teman-teman. Jangan khawatir dan jangan sia-siakan, jangan lewatkan. Dan sebaliknya jangan berbuat maksiat Pak. Nggak apa-apa, memang JNE pasti kasih, gaji besar kasih terus, bonus kasih. Dapat di JNE, tapi di luar habis nanti duitnya Pak. Bahkan kurang nanti. Kenapa? Ternyata yang Bapak dapat itu tidak berkah, dapat Bapak itu maksiat. Itu mindset. Ya, saya ceritakan mindset itu perlu kenapa? Karena tadi balik lagi ketiga pertanyaan tadi akhirnya. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Semua perbuatan kita bernilai ibadah. Oke, inilah kondisi yang utama dari kehidupan kita. Jadi jika akidahnya salah, seluruh pemikirannya akan salah. Seluruh perbuatannya akan salah, seluruh perasaannya salah. Akibat dari menjawab pertanyaan mendasar salah. Oleh karenanya kita tidak bisa main-main dan membangun fondasi ini. Ini nggak bisa main-main. Ini serius. Ya, bagaimana cara menjawab pertanyaan akidah ini secara benar? Mari kita ikuti nanti materi berikut. Oke, cukup sekian. Ya, sudah banyak saya kasih insight sama bapak-bapak, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, dan mudah-mudahan saya berharap ini juga bapak dakwakan, ini bukan bapak lakukan. Saya pengen minggu depan bapak udah ada laporan. Oke Pak, saya sudah baca, ajarin anak saya Fatihah. Oke Pak, udah ada karyawan yang saya ajarin baca Quran. Udah ada karyawan yang saya ajarin sholat. Udah saya ajarin apa? Saya pengen laporan itu Pak. Boleh ya? Izin ya, boleh ya? Minggu depan saya mau langsung action loh. Tunjukkan action. Kebetulan Bapak di divisi dakwah. Jangan sia-siakan peluang dapat gaji, tapi sebalik itu peluang dapat pahala yang lebih besar gitu. Dan sayang kan kalau seandainya pahala itu dibiarin gitu. Di sholat dari tadi ya. Hanya memperbaiki sab sholat aja juga dapat pahala, dan pahala yang ngalir terus seumur hidup. Sayang sekali kalau dilewatkan. Ya, itu aja mungkin dari saya.
Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Mari sama-sama kita beristighfar 3 kali, Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Semoga Allah mengampuni dosa kita dan mengabulkan doa kita dan mengampuni juga dosa orang tua kita. Jangan lupa, Pak, ya saya hampir lupa, orang tua kita punya hak untuk amal ibadah dan tanpa mengurangi pahala Bapak. Ya, ini tidak mengurangi, Pak. Ini akan aku mengaji supaya dapat orang tua aku dapat pahalanya untuk orang tua. Enggak apa-apa, Pak. Insya Allah Bapak tetap dapat, enggak mengurangi pahala Bapak, tetap dapat. Tapi dengan niatkan seperti itu, Pak, orang tua Bapak dapat pahala. Sayang kan? Nanti bahkan ini yang saya ajarin lagi nih, tambahan lagi nih. Saya suka nambahin. Sebelum kemari, ya mungkin sebelum kerja, yang berangkat kerja atau setelah acara ini, datangi orang tua Bapak. Salam. Sebelum kerja, Bu, saya mau nuntut ilmu. Katanya nuntut ilmu itu pahala 10.000 kali sholat sunat. Doakan Bu ya supaya istiqomah. Mudah-mudahan Allah juga mengalirkan pahala yang saya lakukan untuk itu. Coba Bapak lakukan itu. Apa kata orang tua Bapak? Pulang dari sini jumpai orang tua, Bu, Pak, alhamdulillah saya melakukan sholat sunat. Saya sudah ibadah ditambah lagi saya sudah nuntut ilmu, Pak, dan sudah melakukan sholat sunat. Semoga pahalanya mengalir untuk Ibu. Itu lakukan, salam dia, tak ujin. Insya Allah, Pak, pasti bisa Pak, karena kita niatkan itu. Akhirnya nanti didoakannya kita, Pak, itu kunci rezeki itu. Tanpa kita sadari loh. Dan kita lewatkan. Bisa melakukannya? Saya minta mungkin besok nih. Banyak udah saya kasih bon-bon sama Bapak ini, banyak amalan. Asik kan? Jadi orang tua kita, saya selalu sama orang tua saya bilang, mungkin hari ini belum bisa membahagiakan. Ya alhamdulillah sekarang udah beda ya, kalau dulu saya gitu. Sekarang udah lumayan lah, saya bisa bawa kemana-mana. Saya mau jalan ke Malaysia, saya jalan umroh sudah gitu dah. Alhamdulillah lah sekarang ya. Kalau dulu cuman ngomong gitu aja lah. Mungkin belum bisa membahagiakan ibu, ayah, minta maaf, saya masih durhaka, banyak dosa. Tapi mudah-mudahan amal ibadah yang saya lakukan mengalir pahalanya untuk ayah dan ibu. Saya bilang satu aja. Doain ya Bu supaya istiqomah, supaya ini tetap dalam jalan Allah, supaya mengikuti perintah dan larangan Allah, akhirnya bisa menjadi amal jariah untuk ibu. Saya berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan persembahan terbaik hari ini untuk ayah dan ibu. Ulangi. Ya, itu aja ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kalau mau diskusi boleh kita lanjut, atau kalau enggak simpan untuk pertanyaan di pertemuan berikutnya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.